Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat muslim, jumpa kembali dengan channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, dan ruqyah syar'i. Nah sahabat muslim, kali ini kita akan membahas tentang dosa jariah. Di dalam Islam, selain kita mengenal dengan amal jariah, kita juga mengenal dengan dosa jariah. Dosa jariah adalah dosa yang terus mengalir sekalipun orangnya telah meninggal. Dosa yang akan terus ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat tersebut. Betapa menyedihkannya nasib orang yang seperti ini. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, dia justru mendapatkan dosa dan dosa. Anda bisa bayangkan, kita bisa bayangkan penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah ini. Satu prinsip yang selayaknya kita fahami, bahwa yang Allah catat dari kehidupan kita ini tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Ini di dalam Quran surat Yasin ayat 12. Sahabat muslim, orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, akan Allah catat amal baik itu sekaligus dampak baik dari amalan itu. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh yang baik serta luas bagi masyarakat. Karena dengan itu dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan, plus dampak baik dari amalnya tersebut. Sebaliknya, orang yang melakukan amal yang buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah lagi dengan dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa tersebut. Wal'iyazubillah, itulah dosa jariah yang selalu mengalir, dan ini adalah dosa-dosa yang sangat mengerikan. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah ini, Rasulullah SAW mengingatkan agar umatnya berhati-hati, jangan sampai terjebak melakukan dosa ini. Di antara sumber dosa-dosa jariah itu yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW itu ada dua. Yang pertama, yaitu Rasulullah SAW mengatakan mempelopori perbuatan maksiat. Maksudnya adalah mempelopori dalam arti dia itu melakukan perbuatan maksiat di hadapan orang lain, sehingga banyak orang yang mengikuti dia, meskipun dia sendiri tidak mengajak orang lain tersebut untuk mengikuti dia. Dalam hadis riwayat dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk di dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang ini sebenarnya tidak mengajak lingkungan sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama seperti dia. Orang ini juga tidak memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti juga yang dia lakukan. Namun orang ini melakukan maksiat itu di hadapan orang yang banyak, sehingga ada orang melihatnya kemudian menirunya, lalu kemudian menyebarkannya. Karena itulah anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan dan kezaliman di alam ini. Sebagaimana Nabi SAW itu bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, kata Rasulullah SAW, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah tersebut. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan selainnya. Nah, sahabat muslim, kita bisa bayangkan orang yang pertama kali mendesain misalnya rok mini, kemudian pakaian yang terbuka, you can see istilahnya, kemudian dia sebarkan melalui internet, pakaian-pakaian aneh, lalu ditiru banyak orang, sekalipun dia tidak mengajak khalayak untuk memakai rok mini tersebut, namun karena dia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang yang meniru, maka dia akan mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya, dan itu tidak dikurangi sedikit pun.
Begitu juga orang misalnya dia memviralkan, memasang video porno, kemudian cerita-cerita seronok, stensilan di internet, tidak terkecuali juga di media massa. Kemudian ada orang yang nonton, kemudian orang itu baca, kemudian setelah baca itu kemudian dia masturbasi, setelah masturbasi itu dia terpancing untuk melakukan zina, atau bahkan dia ingin memperkosa. Yang memasang pertama kali di internet akan mendapatkan aliran dosa dan semua maksiat ditimbulkan karena hal tersebut. Termasuk juga para wanita yang membuka aurat di tempat umum, misalnya, kemudian hingga dia bisa memancing lawan jenis untuk menikmati tubuhnya tersebut, maka dia mendapatkan dosa membuka aurat, plus dosa setiap pandangan mata lelaki yang menikmatinya, meskipun dia tidak mengajak para laki-laki tersebut untuk memandangi tubuhnya atau dirinya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang diingatkan Rasulullah adalah, yaitu dia mengajak melakukan kesesatan dan maksiat. Orang ini mengajak masyarakat untuk berbuat maksiat, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu. Mereka adalah juru dakwah kesesatan, atau mereka yang orang-orang yang mempropagandakan kemaksiatan. Allah berfirman menceritakan keadaan orang kafir kelak di akhirat, bahwa mereka akan menanggung dosa kekufuran ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan oleh para propagandis kesesatan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yahmilu auzarahum kamilatan yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yadhillunahum bighairi ilmin alla sa'a ma yazirun. Mereka akan memikul dosa-dosanya dengan penuh pada hari kiamat. Dan berikut juga dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ini Quran surat An-Nahl ayat 25. Sahabat muslim, ayat ini semakna dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dan tidak dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Anda bisa perhatikan para propagandis yang menyebarkan aliran sesat, menyebarkan pemikiran menyimpang, liberalisme, pluralisme, dan lain-lain, menyerukan masyarakat untuk menyemarakan kesyirikan, bid'ah, pemikiran menyimpang, kemudian mengajak orang untuk memasuki dakwah tauhid, memusuhi sunnah, memusuhi syariat, memusuhi jihad, dan lain-lain. Mereka adalah contoh yang paling mudah terkait hadis di atas. Dan kemudian sepanjang masih ada manusia yang mengikuti mereka, pelopor-pelopor kemaksiatan dan penghasung pemikiran menyimpang ini, ada yang mengikuti mereka, selama itu pula orang ini turut mendapatkan limpahan dosa. Sekalipun dia sudah meninggal, sudah mati, sudah dikubur di tanah, mereka ini adalah para pemilik dosa-dosa jariah, termasuk orang yang mengiklankan maksiat, memotivasi orang lain untuk berbuat maksiat, sekalipun dia sendiri tidak melakukannya, namun dia tetap mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikutinya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.